Ujian akhir semester mata kuliah kajian teks Arab. Materi bab 7 Faslun walazi yubtilu sholat atau perkara yang membatalkan sholat. Hal yang dapat membatalkan sholat ada 10 poin sebagai berikut penjelasannya. 1. Berbicara dengan sengaja. Dengan kata-kata yang layak digunakan untuk berbicara di antara anak Adam, baik berhubungan dengan kemaslahatan sholat ataupun tidak. Berkata-kata sesuatu sekurang-kurangnya 2 huruf yang bukan bacaan dalam sholat dengan sengaja dapat membatalkan sholat. Hal yang membatalkan sholat ini telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Ingatlah, sholat itu tidak pantas di dalamnya terdapat perkataan manusia." Sholat itu hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. 2. Gerakan yang banyak dan terus-menerus. Gerakan yang banyak dan terus-menerus seperti 3 jangkahan dengan sengaja ataupun lupa, sedangkan gerakan badan yang sedikit maka tidak sampai membatalkan sholat. Gerakan dalam rukun sholat telah dicontohkan oleh Nabi SAW secara baku. Gerakan sholat ini tidak dapat dirubah. Selain itu, tidak diperbolehkan menyisipkan gerakan lain ke dalam sholat. Misalnya, gerakan berulang yang berulang di luar gerakan sholat. Imam Syafi'i memberikan batasan gerakan berulang tersebut hanya dilakukan selama 3 kali. Selebihnya merupakan hal yang membatalkan sholat. Namun, ada gerakan yang diperbolehkan. Misalnya, meluruskan saf, mengisi saf yang kosong, hingga membenarkan arah kiblat. 3. Hadas kecil dan besar. Hal yang membatalkan sholat ialah berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas dalam hal ini ialah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang telah balik. Hadas ini terbagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas kecil sebagai berikut: kencing dan setelah buang air besar. Jika akan melaksanakan sholat, diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu dengan cara berwudu. Sedangkan hadas besar contohnya seperti berikut: seperti haid mengharuskan seseorang untuk mandi junub dan mandi besar. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Jika datang haid, maka tinggalkanlah sholat. Jika darah haid tersebut sudah berhenti, maka mandilah dari darah tersebut, lalu sholatlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Terkena najis yang tidak dimakfu. Seandainya pakaiannya kejatuhan najis yang kering, kemudian ia langsung mengibaskan pakaian seketika, maka sholatnya tidak batal. Sholat mestilah dalam keadaan suci dari segala najis dan hadas. Pakaian, badan, atau tempat sholat seperti tikar, sajadah yang terkena najis akan terbatalnya sholat kita. Daripada jika hendak melakukan sholat diwajibkan untuk bersuci, maka menjauhi diri dari najis tersebut. Terkena najis adalah hal yang membatalkan sholat. Najis seperti kencing, kotoran, darah haid, air mani, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, hingga bangkai hewan kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Contoh najis tersebut jika menempel pada tubuh atau pakaian yang digunakan untuk sholat akan membatalkan sholat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bersihkanlah diri dari kencing karena kebanyakan siksa kubur berasal dari kencing bekas tersebut." 5. Terbukanya aurat dengan sengaja. Jika tiupan angin membuka aurat kemudian ia langsung menutupnya kembali seketika, maka sholatnya tidak batal. Saat seorang muslim melakukan sholat tiba-tiba auratnya terbuka secara sengaja, maka ketentuannya ialah ia batal dalam sholatnya. Hal yang membatalkan sholat ini tidak berlaku jika auratnya terbuka secara tidak sengaja. 6. Merubah niat. Sejatinya sholat merupakan sebuah ibadah yang berisikan doa dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang lurus diperlukan agar tercapainya doa dan harapan tersebut. Berubahnya niat sholat dalam menjadi hal yang membatalkan sholat. Meski tidak terkena hadas maupun najis, sholat merupakan kunci utama dalam menjalankan sholat. Dalam hati seorang muslim yang sedang sholat, tiba-tiba terbentik niat untuk tidak melakukan sholat dalam hatinya, maka saat itulah sholatnya telah batal. 7. Membelakangi atau berpaling dari arah kiblat, seperti memposisikan kiblat di belakang punggungnya. Telah dijelaskan secara terperinci, kiblat umat muslim dalam menjalankan sholat ialah ke arah Masjidil Haram. Tertuang
dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. 8. Makan dan minum. Makan dan minum dalam sholat memang akan membatalkan sholat kita walaupun dalam kuantiti yang sangat sedikit. Makan dan minum yang dimaksudkan termasuklah makan dan minum dalam keadaan zahirnya ataupun menelan sisa makanan di dalam mulut ketika sholat. Oleh yang demikian, lazimi untuk menggosokkan gigi atau berkumur sebelum sholat untuk memastikan mulut kita hilang dari segala sisa makanan dan minuman. 9. Tertawa. Sebagian ulama mengungkapkan dengan bahasa dhahi atau tertawa terbahak-bahak. Perbuatan ketawa atau menangis yang boleh mengeluarkan suara serta menggerakkan badan akan menyebabkan sholat kita batal. Sekiranya itu berlaku, kita perlu mengulangi semula sholat yang tersebut. Namun tertawa yang tidak mengeluarkan suara dan perkataan hukumnya adalah makruh. Sebagian besar ulama bersepakat bahwa senyum bisa mengurangi kesempurnaan dalam sholat. Oleh karenanya, hendaklah kita berusaha untuk khusyuk dalam sholat sehingga tidak terpengaruh hal-hal yang bisa mengurangi pahala salat kita. 10. Murtad. Murtad adalah memutus Islam dengan ucapan atau perbuatan. Maka sekiranya keinginan untuk murtad itu timbul ketika dalam sholat, maka otomatis sholat kita juga akan batal. Materi selanjutnya yaitu materi bab 8, Faslun Sholatul Jamaah atau bab sholat jamaah. Hukum sholat jamaah ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 619 dan Muslim 650 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW yang berarti sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Seorang makmum harus berniat untuk menjadi makmum, sedangkan imam tidak harus berniat untuk menjadi imam. Ini dilakukan agar benar pengikutannya makmum kepada imam dan mendapatkan pahala jamaah berdasarkan hadis. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Murahi adalah anak yang mendekati balik, yaitu anak kecil yang telah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, serta yang benar dan yang salah. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Amr bin Salamah mengimami kaumnya padahal dia adalah anak yang baru berumur 6 tahun atau 7 tahun. Laki-laki tidak sah bermakmum kepada perempuan. Abu Dawud 596 dan selainnya meriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengunjungi suatu kaum, maka janganlah dia mengimami mereka. Hendaklah yang mengimami adalah seorang laki-laki di antara mereka. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa seorang perempuan tidak boleh mengimami suatu kaum jika di antara mereka adalah ada yang laki-laki. Seorang qori tidak boleh bermakmum kepada seorang yang ummi. Qori adalah orang yang bagus bacaan Al-Fatihahnya, sedangkan ummi adalah orang yang rusak bacaan salah huruf Al-Fatihahnya. Tidak sah bermakmum kepada seorang yang ummi, karena membaca Al-Fatihah itu merupakan sempurnaan dari rukun sholat. Sebagaimana yang telah Anda ketahui bahwa sholat orang yang ummi itu sah untuk dirinya sendiri secara darurat karena dia tidak mampu untuk belajar. Tidak mengetahui sholat imam adalah dengan mendengar atau melihatnya atau mendengar suara orang yang menyampaikan suara imam atau melihat bagian syaf. Materi selanjutnya materi bab 9 Faslun Sholatul Idain atau bab sholat hari raya. 1. Pengertian Id, Idul Fitri dan Idul Adha. A. Pengertian Id. Kata Id dalam bahasa Arab punya beberapa makna. Salah satunya bermakna rujuk, yaitu kembali, dan juga bermakna al-mu'awadah yang berarti berulang. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Id adalah sesuatu yang kembalinya atau sesuatu yang terjadi berulang-ulang. B. Id al-Fitr atau Hari Raya Idul Fitri. Secara bahasa, kata fitri berbeda makna cukup jauh dari kata fitrah. Meskipun keduanya sama-sama istilah yang dipakai dalam agama Islam. Kata fitri secara bahasa bermakna makan. Dari Hari Raya umat Islam disebut dengan Id al-Fitri yang secara harfiah bermakna hari raya untuk makan.
Pada hari itu, umat Islam diwajibkan untuk makan termasuk mereka yang kekurangan, kesusahan, dan dalam kemiskinan mereka diharamkan untuk berpuasa. Dan karena itulah kita mengenal syariat membayar zakat al-fitri yang bermakna zakat adalah bentuk makanan. Tujuannya agar tidak ada orang yang tersisa yang bermakan orang yang miskin yang berpuasa hari itu dengan alasan tidak punya makanan. C. Id al-Adha atau Hari Raya Idul Adha. Makna kata adha secara bahasa tidak lain adalah waktu duha, yaitu ketika matahari meninggi. Disebutkan bahwa waktu duha adalah ketika matahari berada pada posisi 1/4 dari siang. Namun secara istilah, adha diartikan dengan kambing atau hewan yang disembelih pada saat itu. Maka makna Hari Raya Idul Adha adalah hari raya di saat kita disunahkan untuk menyembelih hewan-hewan udhiyah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. 2. Pengertian sholat idain. Sholat idain merupakan penanaman untuk sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh umat Islam ketika menyambut Hari Raya Islam. Sholat idain terdiri dari 2 jenis yang dilaksanakan oleh umat muslim, berbeda berdasarkan 2 waktu yang berbeda, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. 3. Hukum sholat id. Ketika Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha tiba, seluruh umat Islam yang tidak ada uzur dianjurkan untuk keluar rumah, tak terkecuali perempuan yang haid. Perempuan yang sedang menstruasi memang dilarang untuk sholat, tapi ia dianjurkan turut mengambil keberkahan pada momen itu dan merayakan kebaikan bersama kaum muslimin lainnya. Setiap orang pada saat itu dianjurkan menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan. Sholat id menurut jumhur ulama, khususnya mazhab Asy-Syafi'i, hukumnya adalah sunnah muakkad. Hal ini dikarenakan Rasulullah selalu melaksanakan sholat tersebut dan tidak pernah meninggalkannya sampai beliau wafat. Kemudian ritual serupa dilanjutkan oleh para sahabat. 4. Tata cara sholat id ada 5 poin sebagai berikut penjelasannya. A. Jumlah rakaat. Jumlah rakaat adalah 2 rakaat. B. Takbir 7 kali dan 5 kali. Dalam pelaksanaan sholat id disunahkan untuk melaksanakan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Menurut Imam Abu Hanafiyah dan Imam Asy-Syafi'i menyunahkan untuk membaca zikir di antara takbir itu dengan lafaz yang tidak ditentukan. C. Tidak ada sholat sunnah. Di dalam sholat id tidak disyaratkan sholat sunnah baik sebelum atau sesudahnya. D. Tanpa adzan dan iqomah. Dalam pelaksanaan sholat id tidak disyaratkan dikumandangkannya adzan, iqomah maupun bentuk panggilan yang lainnya. E. Dilanjutkan dengan bacaan khutbah. 5. Hukum khutbah. Penyampaian khutbah pada Idul Fitri bersifat sunnah sebagaimana pada sholat Idul Fitri itu sendiri. Hal tersebut menurut pandangan mazhab Asy-Syafi'i, sholat dan khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha adalah terpisah yang tidak mensyaratkan satu sama lainnya, maka sholat Idul Fitri tidak batal ketika khutbahnya tidak dilaksanakan. Imam An-Nawawi juga mengatakan bahwa sholat Idul Fitri tetap sah meskipun khutbahnya tidak dilaksanakan. Demikian pandangan syahih dan masyhur mayoritas ulama ketika membahas sholat Idul Fitri tanpa khutbahnya. 6. Perkara yang disunahkan pada saat sholat id ada 7 poin sebagai berikut penjelasannya. A. Mandi. B. Berparfum. C. Berpakaian terbaik. C. Makan atau puasa sebelum sholat. E. Bertakbir. F. Beda jalan pergi dan pulang. G. Bertahniyah. Materi bab 10 Faslun sholat khauf, yaitu sholat dalam kondisi genting atau ketakutan. Sholat khauf adalah sholat pada keadaan genting atau pada keadaan takut, adalah sholat yang dilakukan oleh sekelompok orang muslim manakala dalam keadaan genting atau terjadi rasa takut. Dan biasanya sholat khauf ini terjadi pada saat perang, bertemunya antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh, dan juga dikhawatirkan serangan dari musuh, jadi bukan disebabkan sembarangan dari rasa takut. Hikmah dan serta kemudahan Islam di dalam sholat khauf ini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan keutamaan dan keagungan sholat, sehingga sampai pada saat keadaan genting pun tak kalah bertemu 2 pasukan perang, sholat tetap dilakukan. Hal ini juga menunjukkan kemudahan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, yaitu dengan cara yang berbeda-beda, sehingga darah kaum muslimin terjaga, yaitu dengan syariat sholat khauf.
Adapun syarat mengerjakan sholat khauf ada 2 poin sebagai berikut penjelasannya. 1. Dalam peperangan yang mubah, sholat khauf dapat ditegakkan jika terjadi di medan perang yang diwajibkan atau dibolehkan oleh syariat. Misalnya perang melawan kafir harbi, perang melawan pemberontak, dan lain-lain. 2. Meyakini adanya musuh. Ketika sekelompok orang melihat bayangan hitam, lalu mengira itu adalah musuh dan mereka melakukan sholat khauf, lalu ternyata itu bukan musuh, maka mereka harus mengulangi sholatnya. Adapun tata cara melakukan sholat khauf ada 3 poin sebagai berikut penjelasannya. 1. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melakukan sholat khauf 1 rakaat bersama satu golongan, sementara golongan lain menghadap ke musuh. Kemudian golongan pertama berpaling dan menggantikan di tempat kawan-kawan mereka yang lain sambil menghadap ke arah musuh. Setelah itu datanglah golongan kedua, lalu sholat bersama Nabi SAW 1 rakaat. Lalu Nabi SAW salam dan golongan kedua pun meneruskan 1 rakaat, begitu juga dengan golongan yang pertama. 2. Sahal bin Abi Hamzah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengimami para sahabatnya pada waktu sholat khauf. Beliau membariskan mereka di belakang menjadi 2 saf, kemudian beliau sholat 1 rakaat bersama syaf yang dekat dengannya atau saf pertama. Setelah itu beliau berdiri dan terus berdiri hingga para sahabat saf pertama merampungkan 1 rakaat yang tersisa secara sendiri-sendiri. Kemudian para sahabat di saf kedua maju dan golongan yang berada di saf pertama mundur ke belakang. Nabi SAW mengimami mereka yang awal mulanya berada di saf kedua, lalu duduk dan menunggu hingga mereka merampungkan 1 rakaat yang tertinggal, kemudian beliau salam beserta mereka. 3. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah sholat khauf bersama Rasulullah SAW. Beliau membariskan kami dalam 2 saf, yaitu saf di belakang Rasulullah SAW, sementara musuh berada di antara kami dan kiblat. Nabi SAW bertakbir, lalu kami semua bertakbir. Ketika beliau ruku, kami semua pun ruku. Ketika beliau bangkit dari ruku, kami pun melakukan bersama-sama. Kemudian beliau dan saf terdepan menyungkur sujud, sedangkan saf yang terakhir tetap berdiri menghadap musuh. Tak kalah, Nabi SAW dan saf terdepan setelah selesai sujud lalu berdiri, saf belakang pun lalu berdiri. Kemudian saf belakang maju ke depan dan saf yang di depan mundur. Nabi SAW ruku dan kami semua pun ruku. Dan ketika bangkit dari ruku, kami pun bangkit bersama-sama. Kemudian beliau dan saf pertama yang sebelumnya pada rakaat pertama berada di belakang menyungkur sujud. Sementara saf kedua berdiri menghadap ke musuh. Saat Rasulullah SAW dan saf di belakang beliau selesai sujud, saf pertama pun menyungkur sujud. Lalu Nabi SAW salam dan kemudian kami pun salam bersama-sama. Materi bab 11, Faslun Kitabu Zakat atau bab zakat. 1. Pengertian zakat. Secara bahasa, zakat memiliki sejumlah makna dalam kamus Mujam Al-Wasit. Beberapa makna zakat antara lain bertambah, tumbuh, dan keberkahan. Ketentuan mengenai zakat di Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Menurut aturan tersebut, zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Melansir situs Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, zakat artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa, dan memupuk kebaikan. Itulah mengapa disebut dengan zakat. Makna tumbuh dan berkembang dalam zakat artinya dalam menunaikan zakat akan menghasilkan banyak pahala. Sementara itu, makna suci dalam zakat dimaksudkan sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan pencuci dosa-dosa yang telah lalu. 2. Hukum mengeluarkan zakat menurut ulama. Para ulama bersepakat bahwa mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat sebagaimana ketentuan dalam syara. Beberapa syarat wajib zakat diantaranya adalah beragama Islam,
berakal, balik, memiliki kepemilikan penuh atas harta, dan sampai pada nisab atau ketentuan wajib zakat. Muhammad Jawad Muginah dalam buku Fikih 5 Mazhab mengatakan, ulama mazhab sepakat bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat. 3. Jenis-jenis zakat. Zakat dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu zakat harta benda atau zakat mal dan zakat badan atau zakat fitrah sebagai berikut penjelasannya. A. Zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh muslim sesuai dengan nisab atau haul. Nisab adalah syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qamariyah atau tahun Hijriah. Tidak ada batasan waktu dalam mengeluarkan zakat mal. Artinya, bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syaratnya sudah terpenuhi. Zakat jenis ini akan melahirkan banyak jenis zakat lainnya, diantaranya zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, obligasi, tabungan, emas, perak, dan lain sebagainya. Fasal atau permulaan nisab onta adalah 5 ekor dan di dalamnya wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Maksudnya kambing zatulain yang berusia 1 tahun dan menginjak usia 2 tahun atau kambing saniyatumazin yang telah berusia 2 tahun atau menginjak usia 3 tahun. B. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim pada bulan Ramadan, tepatnya saat menjelang Idul Fitri. Besaran zakat fitrah sebagai setiap orang adalah 1 syah atau setara dengan 3,5 liter atau sekitar 2,5 kg makanan pokok. Zakat ini bisa berupa beras, gandum, dan lain-lain sesuai dengan daerah yang bersangkutan. Zakat fitrah bisa diganti dengan uang, namun harus setara dengan harga makanan pokok sesuai besaran zakat tersebut. 4. Zakat usaha. A. Pengertian zakat usaha. Fasal 2 orang yang menyampur hartanya, maka mereka wajib membayar zakat dengan membaca kasroh huruf kafnya lafat Zuzakiyani. Dengan hitungan zakatnya adalah orang 1. Khultah atau mencampur harta terkadang bisa meringankan pada 2 orang yang bersekutu. Semisal keduanya memiliki 80 ekor kambing. Dengan bagian yang sama di antara mereka masing-masing memiliki 40 ekor, maka keduanya hanya wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. B. Syarat-syarat khultah usaha bersama. 2 orang yang menyampur hartanya itu hanya bisa membayar dengan zakat 1 orang jika memenuhi 7 syarat. Materi terakhir yaitu materi bab 12 Faslun wa nisobu zabab. Materi ke-12 yaitu Faslun wa nisobu zahab atau nisobnya zakat emas. 1. Pengertian nisob zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak dianjurkan bagi umat muslim seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-34. Zakat emas dan perak tersebut dikenakan untuk logam mulia dalam ukuran tertentu ketika haul atau mencapai kepemilikan selama 1 tahun. Hadis riwayat Abu Daud menerangkan mengenai anjuran zakat emas dan perak ini adalah wajib ditunaikan. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa siapapun yang memiliki 200 dirham perak dan telah mencapai haul atau 1 tahun, maka wajib untuk berzakat sebanyak 5 dirham. Sementara jika memiliki 20 dinar emas, maka wajib dizakati sebanyak setengah dinar. Zakat emas merupakan zakat yang wajib dikeluarkan atas batang emas, uang emas, barang-barang emas, atau perhiasan emas wanita yang lebih dari kewajaran dan telah mencapai haul dan nisabnya. Dalil ini tertulis dalam Al-Quran pada Quran surat 9 ayat 35 yang menyatakan kewajiban atas zakat emas. Nisab. Nisab adalah batas terendah yang telah ditetapkan secara syar'i dan bisa menjadi pedoman untuk menentukan kewajiban atas zakat bagi orang yang memiliki harta dan telah mencapai haulnya. Yang dimaksud haul zakat emas adalah ketika kamu sudah memilikinya,
atau menyimpan emas selama setahun berdasarkan perhitungan tahun Komariah. Sedangkan nisab zakat emas sebesar 20 dinar dan perak sebesar 200 dirham, di mana orang yang memiliki harta dan telah mencapai nisab diwajibkan mengeluarkan zakat dengan dasar firman Allah. Oleh karena itu, Islam menetapkan nisab sebagai ukuran kekayaan seseorang. 2. Syarat zakat emas dan perak ada 7 poin sebagai berikut penjelasannya. A. Harta yang akan dizakati di luar kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang digunakan untuk mata pencaharian. B. Emas dan perak yang dimiliki bukan pinjaman, baik secara utuh maupun sebagian dananya. C. Sudah nisab dan mencapai batas untuk dizakati, yaitu 85 gram emas atau lebih. D. Pemilik emas dan perak tersebut tidak memiliki utang dalam waktu yang dekat untuk dibayar atau dilunasi. E. Harta merupakan hasil usaha yang halal. F. Emas yang wajib dizakati adalah emas yang digunakan sebagai perdagangan atau perniagaan. Sedangkan untuk perhiasan yang digunakan setiap hari tidak wajib dizakati. Namun, apabila emas tersebut berbentuk perhiasan dan tidak digunakan atau berjumlah banyak melebihi nisab, maka tetap dikenakan zakat. G. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama 1 tahun terhitung dari hari kepemilikan nisab. 3. Cara dan contoh perhitungan zakat emas. Nisab emas sebanyak 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Jadi 20 dinar sama dengan 85 gram emas murni. Dari nisab tersebut diambil 2,5%. Jika lebih dari nisab dan belum sampai ukuran kelipatannya, maka diambil dan diikutkan dengan nisab emas awal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.